Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita bisa dipertemukan walaupun dalam situasi jarak jauh pertemuan ini, namun tidak mengurangi rasa kita untuk terus dan terus belajar, baik itu belajar secara daring maupun belajar mandiri di rumah. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu, saya sebagai salah satu pengajar di MAN 1 Banyumas, nama Dr. Andes Mikun. Dalam hal ini saya mengampu mata pelajaran biologi. Namun pada kesempatan yang baik ini bukan biologi yang akan saya sampaikan kepada kalian, namun materi lain, yaitu tentang apa itu madrasah dan apa itu MAN 1 Banyumas. Nah, pada kesempatan kali ini saya merasa perlu untuk menyampaikan kaitannya dengan pandemi, karena ini juga berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu virus. Dalam hal ini para siswa sekalian, kalau kita mendengar berita di masyarakat atau berita-berita di televisi, maka pandemi ini semakin merajalela. Lalu apa yang kalian bisa lakukan sebagai warga masyarakat? Maka ada 5 hal yang bisa kalian lakukan. Ya. Yang pertama, selalu menjaga jarak. Jika kalian misalnya berkumpul bersama keluarga, berkumpul dengan tetangga, masyarakat, maka ambillah jarak yang aman. Setidaknya 2 meter lah sekiranya, itu aman itu. Ya. Itu yang bisa kalian lakukan. Yang kedua, para siswa sekalian, selalu mencuci tangan apabila kalian sebelum atau setelah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Cucilah tangan sebersih mungkin menggunakan sabun atau pada air yang mengalir, atau paling tidak menggunakan cairan desinfektan, sanitizer. Ya. Kemudian yang ketiga, para siswa sekalian, ya, menggunakan masker. Gunakanlah masker itu dengan baik dan benar. Ya. Ada slogan, maskermu melindungiku dan maskerku akan melindungi kalian. Jadi gunakanlah masker itu sebaik-baiknya. Yang keempat, para siswa sekalian, menjauhi kerumunan. Sehingga kalian itu cukup mandiri, belajar mandiri di rumah. Untuk saat sekarang hindari belajar kelompok, ya. Atau mungkin kerumunan-kerumunan yang dipandang tidak perlu, ya, hindari itu. Dan yang kelima, ya, menghindari mobilitas. Jika tidak dipandang perlu sekali, maka tetaplah berada di rumah kalian. Ya. Kemudian apa ya lagi yang bisa kalian lakukan? Nah, dalam hal ini membantu pemerintah, misalnya pada suatu ketika nanti kalian itu sudah ada jatah untuk vaksin, ya, maka jangan ragu, ya, jangan takut untuk ikut vaksinasi. Ya,
vaksinasi ini program pemerintah dalam rangka mengamankan seluruh rakyat. Jadi kalian tidak perlu takut. Ya. Baik, para sekalian, kita selanjutnya akan masuk pada materi berikutnya. Dalam hal ini adalah materi Matsama. Ya. Kita akan berkenalan lebih jauh dengan MAN 1 Banyumas. Apa itu madrasah dan apa itu sebenarnya itu MAN 1 Banyumas. Baik, kata madrasah itu berasal dari bahasa Arab darosa yang artinya belajar. Di Indonesia itu madrasah dikhususkan sebagai sekolah umum yang di dalamnya berisi kurikulum tentang keislaman. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi di tampilan setelah ini. Ya. Ada 3 jenjang madrasah yang sudah populer di masyarakat. Yang pertama adalah madrasah ibtidaiyah. Orang menyebut MI. Ya. Ini setara dengan SD. Ya. Yang kedua adalah madrasah tsanawiyah. Ya. Ini sekolah menengah pertama setara dengan SMP. Ya. Atau barangkali kejar paket B. Ya. Kalau MI tadi setara dengan SD atau setara dengan SD atau kejar paket A. Selanjutnya adalah madrasah aliyah atau MA. Ini setara dengan SMA. Ya. Dan ada juga madrasah aliyah kejuruan atau disingkat MAK. Ya. Ini madrasah yang setara dengan SMK. Ya. Karena menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam. Ini pengertian dari madrasah. Lalu kita lanjutkan, apa itu MAN 1 Banyumas? Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 04/1992 tentang sekolah menengah umum, disebutkan bahwa madrasah aliyah negeri adalah sekolah menengah umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Ini pengertian dari MAN. Jadi madrasah aliyah MA itu setara dengan SMA. Kenapa dikatakan setara? Ya. Kenapa tidak menggunakan kalimat MA itu sama dengan SMA? Ya, tapi menggunakan kalimat setara. Ya. Karena memang di sana ada perbedaan. Terutama adalah perbedaan pada muatan keagamaan. Kalau di SMA, SMK, ya, mata pelajaran keagamaan barangkali 1 minggu itu 2 jam. Di sana terbagi mungkin ada agama Islam, agama Katolik, Kristen, Konghucu, ya, Hindu, Buddha. Tapi dalam hal ini di madrasah aliyah negeri MAN itu keagamaan, ciri khas keagamanya itu adalah agama Islam. Dan itu durasi waktunya 10 jam pelajaran. Kalau di SMA, SMK itu selama 1 minggu itu durasi waktunya hanya 2 jam pelajaran. Ya, oleh karenanya madrasah aliyah itu setara dengan SMA. Ya. Jadi tidak menggunakan MA itu sama dengan SMA tapi setara.
Sehingga begini, ada pertanyaan di antara sebagian masyarakat ya. MAN itu sebenarnya negeri atau swasta? Ya. Ini pertanyaan yang menggelitik, namun saya bilang ya mungkin wajar ya. Karena MAN memang tidak sepopuler SMA di zaman dulu ya, tapi sekarang itu Madrasah Aliyah Negeri MAN itu sudah sangat populer. Namun demikian masih ada beberapa pertanyaan dari masyarakat, MAN itu negeri atau swasta? Baik ya, dalam hal ini nanti kalian bertanggung jawab, berkewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat yang bertanya tentang itu ya. Saya kembali ke surat keputusan Mendikbud nomor 0489/U/1992 tentang sekolah menengah umum. Di sana disebutkan bahwa Madrasah Aliyah Negeri adalah sekolah menengah umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Jadi kesimpulannya, MAN dalam hal ini adalah MAN 1 Banyumas adalah sekolah atau madrasah negeri ya, sehingga tidak boleh ada yang mengatakan MAN itu adalah sekolah swasta ya. MAN 1 Banyumas adalah madrasah negeri. Begitu para siswa sekalian ya. Kita lanjut pada poin berikutnya. Karena pada kesempatan kali ini saya ditugasi untuk menyampaikan sejarah Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas atau MAN 1 Banyumas, maka baiklah kalian simak, jika perlu dicatat ya, karena pada akhir kegiatan ini ada post test, barangkali ada 1-2 soal yang berkaitan dengan sejarah MAN ya. Ambil catatan, ambil pensil, catat poin-poin pentingnya. Jadi inilah sejarah MAN 1 Banyumas. Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas itu dulunya bernama SPIAIN, Sunan Kalijaga di Purwokerto. Ya. Jadi nama awalnya itu adalah SPIAIN, Sunan Kalijaga Purwokerto. Itu awal berdirinya. Ya. SPIAIN ini berdirinya diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober tahun 1962. Tanggal 5 Oktober tahun 1962 ya, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal tahun 1382 Hijrah. Maka sampai sekarang tanggal 5 Oktober di setiap tahunnya ini merupakan momen di mana MAN 1 Banyumas mengadakan suatu kegiatan dalam rangka mengingat berdirinya MAN 1 Banyumas tahun 1962 yang saat itu bernama SPIAIN. Ya, dalam bahasa kerennya itu ulang tahun. Ya. Baik, kita lanjut. Ya. Ada beberapa tokoh penting di balik berdirinya SPIAIN pada waktu itu. Di antaranya adalah beliau Noto Suwiryo, beliau Bapak MM Fendi SH, Dekan Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Ya. Kemudian Bapak Musalim Ridho dan Bapak Arif Waspadi ini adalah mereka-mereka yang sangat berjasa yang merintis berdirinya SPIAIN
kala itu. Ya. Nah, bagaimana pendidikannya pada saat masih bernama SPIAIN? Ya. Jadi saat itu SPIAIN itu menggunakan jenjang pendidikan tingkat 1 dan tingkat 2 dengan lama pendidikan 2 tahun. Ya, jadi ada siswa tingkat 1, ada siswa tingkat 2. Ya, pendidikannya itu 2 tahun. Ya. Lalu siswanya yang diterima pada saat itu bagaimana? Ya. Ini adalah yang diterima menjadi siswa SPIAIN itu adalah tamatan pendidikan guru agama atau PGA 4 tahun kala itu. Ya. Atau bisa pindahan dari SMA tapi kelas 2. Ya, jadi bukan pindahan dari kelas 1 ya SMA, tapi pindahan dari SMA yang sudah menduduki di kelas 2, tentunya tetap melalui jalur seleksi. Ya, apabila seleksinya tidak lolos, otomatis juga gagal menjadi siswa di SPIAIN kala itu. Ya. Nah, pada masa awal pimpinan SPIAIN, ya, ini berbentuk direktorium, sehingga kala itu ada 4 orang pimpinan, ya maaf bukan 4, 3 orang pimpinan, ya masing-masing ada direktur 1, direktur 2, direktur 3. Ya. Nah, dasar SK Rektor IAIN Sunan Kalijaga nomor 2 tahun 1964 tertanggal 1 April 1964 tentang pembentukan Inspektorat SPIAIN dan digantinya sistem direktorium menjadi direktur, maka SPIAIN Purwokerto sejak tahun 1969 sampai 1972 direkturnya hanya 1, yaitu sebagai inspektur. Ya. Inspektoratnya dijabat oleh Dr. H.A. Muktiali yang berfungsi sebagai koordinator SPIAIN se-Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta. Dan sejak saat itu terjadi perubahan sistem tingkat kelas, yaitu di sana ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dengan jenjang pendidikan selama 3 tahun, ya, dan menerima siswa berasal dari SMP dan MTS. Jadi berbeda sebelum ada sebelum sistem inspektorat, ya, pada saat di direktorium itu penerimaan siswa adalah dari PGA 4 tahun, ya, dan mereka yang pindah dari SMA tapi yang sudah duduk di kelas 2. Ya, sejak model inspektorat maka SPIAIN itu menerima siswa dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya, dari tamatan SMP dan MTS. Kita lanjut, ya. Dasar SK Menteri Agama nomor 17 tahun 72 tanggal 16 Maret tahun 78, ya. Saya ulang kembali, Dasar SK Menteri Agama nomor 17 tahun 1978 tanggal 16 Maret tahun 78, nama SPIAIN diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri, ya, dan kewenangannya berpindah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jawa Tengah. Ya. Kemudian saya lanjut lagi. Dasar SK Mendikbud nomor 04 tahun 89 /U tahun 1992 tentang sekolah menengah umum disebutkan bahwa Madrasah Aliyah Negeri adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Ini adalah SK terakhir tentang SMU dan Madrasah Aliyah Negeri. Ya. Dan satu lagi yang sangat baru, Dasar SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 810 tahun 2017 tanggal 5 Oktober tahun 2017 tentang perubahan nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah. MAN Purwokerto 1 berubah namanya menjadi MAN 1 Banyumas. Jadi agak cukup panjang para saudara sekalian sejarah MAN Purwokerto 1 yang awalnya berdiri pada tahun 62, sekarang sudah tahun 2022, sehingga usia MAN 1 Banyumas ini sudah cukup tua ya untuk di lingkungan Kabupaten Banyumas ini ya. Perlu kalian ketahui bahwa bagaimana sih akreditasi di MAN Purwokerto 1 ya. Ini dasar sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh BAN SM ya, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah pada tanggal 20 Oktober tahun 2015 yang kala itu masih bernama MAN Purwokerto 1 ya, yang sekarang sudah berubah menjadi MAN 1 Banyumas. Itu telah diakreditasi dengan nilai 90 dan predikatnya A. Ya. Ini saya tampilkan sertifikat dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Di sana ada nilai 90 dengan predikat A. Ya. Ini nanti akan digunakan pada saat kalian kelas 12 dan untuk mendaftaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Biasanya sekolah ditanyakan akreditasinya. Dan di samping kanannya adalah nilai dari tiap-tiap komponen pada saat akreditasi. Baik, sudah berapa kali sebenarnya itu terjadi pergantian kepala madrasah, mengingat usianya yang sudah cukup lama ya. Saya tampilkan saja ini, nanti bisa disimak dan bisa di screenshot barangkali nanti diperlukan. Namun pada kali ini ya, pada tahun 2020 sampai sekarang itu kepala madrasahnya bernama beliau Dr. Andes Haji Imam Sayoga ya. Kemudian di MAN 1 Banyumas itu jurusan yang ada itu apa saja ya. Jadi MAN 1 Banyumas membuka 3 jurusan atau peminatan. Yang pertama adalah matematik dan ilmu pengetahuan alam yang disingkat dengan MIPA. Kemudian jurusan yang kedua adalah jurusan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Dan yang ketiga adalah jurusan keagamaan. Jadi ada 3 jurusan di MAN 1 Banyumas, MIPA, IPS, dan keagamaan. Kemudian apakah kalian sekolah di MAN 1 itu temannya banyak? Berapa jumlah rombelnya? Nah, ini kalian tidak usah berkecil hati ya, masuk di MAN 1 Banyumas nanti akan menambah teman ya, karena jumlah di MAN 1 itu rombelnya cukup banyak. Kalian yang duduk di jurusan IPA ada 6 rombel di kelas 10-nya ya. Di kelas 10 IPS ada 5 rombel dan di kelas 10 keagamaan ada 2 rombel.
Sementara di kelas 11 IPA dan 6 rombel. Kelas 11 IPS itu 5 rombel dan kelas 11 keagamaan 1 rombel. Demikian juga untuk di kelas 12 IPA ada 5 rombel, ya kelas 12 IPS 5 rombel dan kelas 12 keagamaan 2 rombel. Sementara untuk struktur kurikulum nanti kalian bisa mendapat informasi lebih lanjut pada materi-materi selanjutnya. Ini hanya sekedar saya tampilkan saja ya, karena memang durasi waktu yang sudah cukup mepet ya. Jadi demikian para siswa sekalian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan materi berkaitan dengan sejarah MAN 1 Banyumas ini akan menjadi tambahan wawasan buat kalian, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.